Pemerintah Cina mengumumkan pembatalan sanksi terhadap sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat menyusul kesepakatan dagang terbaru dengan Washington. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Perdagangan Cina menyatakan mereka telah menghentikan sementara sanksi terhadap 17 entitas asal Amerika sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dan mengimplementasikan kesepakatan dagang yang dicapai antara kedua negara saat di Jenewa. Dengan adanya penangguhan itu, kini perusahaan Amerika dapat kembali melakukan impor, ekspor, dan investasi di Cina. Siapa pemenang perang tarif antara Amerika dan Cina? Siapa yang kalah? Dan apakah momentum ini bisa kita dapatkan? Apa momentum yang bisa kita dapatkan dari konflik ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bung Rian, antara perang dagang kedua negara yang bisa kita katakan superpower ini, jika kebijakan proteksionis dan tarif tinggi ala Donald Trump disebut sebagai bentuk nasionalisme chauvinistik demi melindungi petani dan manufaktur Amerika, lalu mengapa dunia Islam yang seringkali menjadi pasar pasif justru tidak belajar dari model ini untuk membentengi ekonominya dari serbuan barang murah? Mengapa menurut Anda ini semua terjadi, Bung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Kang Anggi, kalau kita lihat ya eh, dari apa yang kemudian disebut dengan drama ya perang tarif ini gitu sebenarnya itu adalah memang lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya pragmatis ya baik untuk eh, apa Amerika gitu ya termasuk juga oleh Cina karena sebelumnya kedua ini kan mereka saling membutuhkan sebenarnya begitu ya sehingga kalau ada tadi gertak menggertak begitu ya kan kita tahu eh, Trump ini kan backgroundnya jelas dia seorang pengusaha gitu ya kalau bahasa sederhananya pedagang lah begitu ya. Jadi tentu dia akan berpikir lebih kepada bagaimana untung rugi gitu ya terhadap apa yang kemudian dilakukan sehingga ada sebagian yang mengatakan bahwa dia tidak bertindak sebagai seorang negarawan gitu ya. Dia bertindak sebagai seorang ya pedagang ya. Kalau pedagang itu kalau dia melihat celah ya keuntungan di situ secara pragmatis ya dia akan lakukan kalau tidak ya kalau bisa jangan berantem lah gitu kira-kira gitu jadi artinya apa saya ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya kalau tadi dikatakan perang dagang ini kemudian mereda ini adalah bagian daripada drama-drama politik gitu ya yang eh, kita lihat sebenarnya tidak menguntungkan ini kalau tadi disebut kita ya umat Islam ya yang sangat besar ya jumlah apa sebagai sebuah apa pasar begitu ya sekitar 2 miliar lebih di berbagai negara ya ini mereka hanya sekedar saling ini saja menguntungkan kepentingan masing-masing saja begitu itu saya kira apa namanya yang bisa kita baca di situ sehingga ya lagi-lagi jangan kaget karena ini kan bentuk tadi kegilaan daripada Trump ya di satu sisi dan mungkin juga upaya dari Xi Jinping sendiri untuk juga tidak akan mudah untuk digertak oleh Trump itu sendiri. Tapi esensinya sebenarnya ini tidak untuk apa bahasanya kepentingan daripada kaum muslimin kalau kita bicara dari sudut pandang Islam, tapi ini hanya untuk sekedar kepentingan elit-elit di kedua belah pihak saja, terutama dari pihak Trump sendiri. Itu saya kira. Jadi ini bukan berarti perang kedua negara ini bukan menjadikan umat Islam itu menjadi lebih nyaman menjadi konsumen selamanya, Bung, atau bagaimana pandangan Anda? Ya, justru itu tadi karena itu hanya untuk kepentingan mereka, mestinya kita umat Islam ya itu tidak boleh apa baper gitu ya. Maksudnya tidak boleh baper itu artinya bahwa ya kita harus melihat secara kritis gitu ya bahwa memang hari ini ketergantungan kita misalnya untuk kasus Indonesia ya kepada kedua belah pihak misalnya itu jelas-jelas harus kemudian kita sudahi. Maksudnya apa? Bahwa umat Islam jangan sampai ya terus-menerus akhirnya malah tadi eh, menggantungkan harapannya kepada mereka. Justru inilah saatnya momentum ketika kita tahu bahwa ini sebenarnya hanya untuk kepentingan
kepentingan mereka saja, bukan untuk kepentingan kita gitu, ya tentu kita harus berpikir secara lebih strategis, yaitu apa? Kelak ke depan gitu ya, kita harus mengarahkan kebijakan-kebijakan itu justru adalah untuk kemudian membela kepentingan-kepentingan umat Islam, terutama agar umat Islam menjadi subjek gitu ya, jadi bukan menjadi objek pasar ya semata-mata yang kemudian diperebutkan oleh pihak-pihak lain. Jadi saya kira ini harus diambil sebagai momen agar umat Islam itu lebih mandiri ya, menjadi subjek, dan tentu kalau dalam konteks tadi resipralnya itu jadi produsen gitu ya, bukan kemudian hanya sekedar menjadi apa konsumen dari apa yang kemudian mereka lakukan ya di luar kita tadi, baik Amerika maupun Cina. Saya kira itu, Kang Anggi. Menurut Anda, Bung Rian, bisakah dunia muslim yang saat ini memiliki populasi 2 miliar penduduk, kekayaan sumber daya alam pun juga berlimpah, posisi geopolitik pun begitu strategis, justru tak mampu membuat satu blok ekonomi tandingan gitu ya, Bung, menghadapi hegemoni Amerika dan Cina? Bahkan lawatan Donald Trump beberapa hari lalu bahkan panen dari negara yang mayoritas muslim lebih dari 10.000 triliun. Apakah ini karena pemimpinnya sibuk menjaga kursi, ulama sibuk meredam kritik sosial, dan umatnya terlalu lama tidur dalam nostalgia kejayaan masa lalu tanpa strategi masa depan? Ya, itu yang saya kira tadi, kalau kita ingin menjadi subjek, maka kemudian kita harus memastikan proses tadi potensi-potensi yang besar ya yang ada di dalam diri kita, baik dari sisi jumlah, baik dari sisi sumber daya, begitu ya, itu benar-benar terkelola dengan baik. Dan kota kuncinya itu adalah di kepemimpinan, Kang Anggi. Karena kalau tanpa ada kepemimpinan ya yang sifatnya itu memiliki tadi apa namanya komitmen begitu ya untuk benar-benar ya, kalau mengikuti apa yang tadi disampaikan, kalau Trump itu adalah make America great again dengan America first, ya mestinya kemudian para pemimpin itu justru harus mengatakan ya Islam first gitu loh. Dari dalam konteks ini memang kita mengidentifikasi ada persoalan kepemimpinan yang sangat serius. Apa yang dimaksud? Mereka terfragmentasi, Kang Anggi. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa justru momen ini harusnya tidak berhenti kepada justru kita memberi keuntungan kepada pihak lain, seperti kasus kunjungan Trump di tiga negara Arab misalnya ya, ke Arab Saudi, kemudian ke Uni Emirat Arab, ke Qatar, itu malah kalau bahasa anak muda itu Trump itu menang banyak gitu. Gitu ya, tadi malah itu kan jadi ironi gitu ya, pada satu sisi mereka punya kemampuan sebenarnya, tapi kemampuan itu justru mereka gunakan bukan untuk memperkuat diri mereka, dalam pengertian memperkuat umat Islam ya, kekuatan Islam ya, misalnya contoh untuk membela saudara-saudaranya di Palestina, maupun juga kemudian di berbagai tempat ya, di Rohingya, di apa namanya Uighur dan seterusnya, tapi malah ini memberikan tadi tambahan kekuatan kepada orang-orang kafir gitu kan, dengan mereka berinvestasi kepada Trump gitu ya, ke Amerika, artinya itu kan sebenarnya malah kita memberikan tadi keuntungan untuk lebih memperkuat diri mereka, sementara kita tahu pada satu sisi Amerika tidak mungkin untuk meninggalkan misalnya Israel dalam konteks konflik atau penjajahan, saya mungkin lebih tepatnya genosida yang kemudian terjadi di sana. Jadi artinya begini, kita seolah-olah kemudian menyerahkan tadi pedang kepada lawan gitu ya, untuk kemudian membunuh saudara kita sendiri. Ini sebuah hal yang sangat ironis, dan itu terjadi karena kata kuncinya terjadi problem yang sangat serius terhadap kepemimpinan. Mereka terfragmentasi, dan justru inilah yang kemudian harusnya diakhiri, yaitu apa? Umat Islam yang jumlahnya 2 miliar lebih dengan segala potensi sumber daya alam dan juga berbagai aspeknya, itu harus kemudian apa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya dan para sahabat, yaitu apa? Mereka justru apa namanya apa satukan dengan satu kepemimpinan tunggal yang disebut dengan kepemimpinan Islam ya, para ulama menyebutnya dengan khilafah ya, dengan seorang khalifah yang menerapkan hukum-hukum Islam, sehingga yang terjadi adalah make Islam first itu kemudian
terjadi dan musuh-musuh Islam itu justru akan tadi mengalami kesulitan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada kita ya dan kita mampu untuk kemudian mengatasi berbagai makar-makar mereka. Saya kira itu, Kang Anggi. Terkait meneladani Rasul, Bung Rian, apakah sudah waktunya umat Islam punya pemimpin yang cukup waras dan nekat untuk meneriakan yang tadi juga Anda telah sampaikan, Islam first. Kalau Donald Trump bangga dengan slogannya Make America Great Again gitu. Bukan Ya. cari yang hanya sekedar slogan kosong, tapi dengan konsolidasi ekonomi lintas negara, riset teknologi mandiri, dan pasar intra umat, atau kita akan terus sibuk dengan memperdebatkan furu'iyah sembari kekayaan kita dikuras dan harga diri umat muslim dunia diinjak-injak, Bu? Ya, kalau kita ingin tadi menjadikan ini ya momen ya bagi umat Islam, maka inilah saatnya, gitu ya. Jadi dalam konteks saatnya umat Islam menyatukan seluruh potensi ya, dan yang lebih penting tadi adalah bagaimana umat Islam itu melakukan upaya yang serius ya dalam menyatukan kekuatan-kekuatan tadi ya, dan pada ujungnya itu adalah bagaimana kemudian kita membangun kepemimpinan global gitu ya, yang itu sudah pernah kemudian kita miliki ya di masa lalu. Jadi ini bukan menjadi sesuatu yang menjebak kita pada masa lalu, tetapi ini adalah justru bagian daripada solusi. Jadi apa solusi agar Islam itu bisa benar-benar eksis kembali, agar kemudian seluruh ajaran-ajaran Islam itu bisa terimplementasikan lagi dan pada ujungnya ya, Islam first itu kemudian terjadi, maka umat Islam harus benar-benar serius gitu ya untuk menyatukan ya keterpecah belahan mereka hari ini, meninggalkan hal-hal yang furu'iyah gitu ya, dan kemudian melangkah dengan percaya diri bahwa apa yang kemudian kita lakukan hari ini ya itu benar-benar nanti sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya SAW dan para sahabat, yaitu apa, menyatukan kepemimpinan dunia. Dan itulah yang disebut dengan apa namanya, tegaknya ya khilafah tadi itu sebagai satu kewajiban, sebagai sebuah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga kemudian kabar gembira dari Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Ini momen yang sangat langka, Kang Anggi. Jadi bagaimana kemudian kita membuat agar momen ini benar-benar bermakna, yaitu adalah mari kita tinggalkan furu'iyah, mari kemudian kita satukan potensi, dan ujung dari itu semua, mari kemudian kita jadikan ya kepemimpinan yang sifatnya global ya dalam konstelasi dunia hari ini, sehingga kita akan mampu untuk melakukan tadi perubahan yang mendasar pada tata dunia. Jangan membiarkan justru musuh-musuh Islam itu memanfaatkan kita sebagai objek, dan akhirnya kemudian kita senantiasa menjadi korban ya dari berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara-negara yang justru mereka itu adalah memusuhi apa namanya, umat Islam ya, dan Islam itu sebagai sebuah ajaran. Saya kira itu, Kang G. Jadi kalau Bung Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini, jadi saatnya giliran kita meneriakan Islam first dengan tadi sumber daya umat Islam yang begitu berlimpah, juga jumlah populasi kita yang juga berlimpah, posisi kita pun tidak kalah strategis. Saatnya kita teriakan Islam first untuk sama-sama memperjuangkan tegaknya khilafah Islam. Jadi kalau sekali lagi Bung Rian untuk pemaparannya Ya, pada terima kabar kasih. petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.